Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 866-870. Ini, Tanaka Hiroshi menghadapi pertanyaan Ito Yuhiko, dan tiba-tiba jatuh ke dalam dilema. Bagaimana saya harus menjawab diri saya sendiri? Apakah jawabannya bisa dikembalikan? Jika dia tidak kembali, apakah dia akan lebih atau kurang bertanggung jawab? Apakah Anda ingin kembali? Bahkan Ito Yuhiko akan segera kabur sekarang. Sepertinya pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab. Ito Yuhiko melihat bahwa dia ragu-ragu dan tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdetak kencang. Dan dia berkata, "Kamu tidak berpikir bahwa 80% dari uang itu akan kembali, bukan?" Tanaka Koichi dengan cepat menjelaskan, "Itu tidak benar, Tuan Ketua. Saya tidak berpikir itu terlalu pesimis. Sejauh yang saya ketahui, jika saya bisa mendapatkannya kembali, seharusnya 50-50. Apa bedanya, Tuan? Memang banyak ketidakpastian dalam hal ini, dan saya tidak bisa membuat kesimpulan sekarang, tapi jangan lupa, seburuk apapun itu, kita masih bisa menyelesaikan masalah melalui litigasi. Litigasi." Ito Yuhiko menunjuk Koichi Tanaka dan mengutuk, "Anjing memakan otakmu." Takahashi Hideyoshi dihapuskan oleh Yechen di jalan dan telah menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang. "Jika aku pergi untuk menuntutnya karena mengambil alih 40 milikku, jika kamu tidak, saya tidak memberikan 500 juta dolar AS. Bukankah Anda akan diejek oleh seluruh Jepang?" Koichi Tanaka berkata dengan canggung, "Ketua-ketua, ini 4,5 miliar dolar AS. Kami tidak bisa mengakuinya begitu saja karena kami takut disalahgunakan." Ditertawakan, laba bersih tahunan seluruh keluarga tidak dapat mencapai jumlah ini. "Iya," Ito Yuhiko berkata dengan sangat sedih, "penurunan ekonomi baru-baru ini, pendapatan keseluruhan kami tahun lalu laba bersih adalah hanya lebih dari 300 juta dolar AS. Jika tidak ada peningkatan besar tahun ini, mungkin akan rugi." Bagi keluarga besar atau perusahaan besar, kerugian juga biasa terjadi. Misalnya, Zotie Otomobil Domestik, menurut laporan keuangan mereka, kehilangan lebih dari 10 miliar yuan pada 2019. Juga di industri otomotif, General Motors Amerika Serikat, karena manajemen yang buruk selama bertahun-tahun, kerugian menjadi hal biasa. Dalam 100 tahun sejarah General Motors, tahun yang paling kejam adalah kerugian langsung sebesar 38,7 miliar dolar AS. Dalam 2 tahun terakhir, situasi ekonomi internasional sedang dingin, dan tekanan pada Ito Yuhiko semakin besar. Dalam lingkungan pasar ini, perusahaan farmasi dan kesehatan sebenarnya memiliki prospek pengembangan yang paling luas, karena masyarakat tidak perlu membeli mobil atau rumah, tetapi harus membeli obat-obatan. Karena itu, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk berinvestasi di Kobayashi Pharmaceutical. Tanpa diduga, satu kaki melangkah ke dalam lubang yang dalam. Sekarang 4,5 miliar dolar AS jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mendapatkannya kembali. Saya ingat dia menggaruk hati dan hatinya. Melihat Yuhiko Ito sangat tertekan, Koichi Tanaka buru-buru membujuk, "Tuan Presiden, sebenarnya Anda tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Kami berbeda dari keluarga Takahashi. Keluarga Takahashi bahkan tidak tahu siapa Yechen adalah. Tapi setidaknya kita tahu siapa Yechen. Intinya, mengetahui bahwa dia adalah bos Kobayashi Pharmaceutical saat ini, yang tinggal di Jinling, China, mundur 10.000 langkah dan berkata, bahkan jika kita harus bertarung satu sama lain pada akhirnya, kita masih bisa menemukannya. Keluarga Takahashi berbeda. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukannya tiba." "Iya," Ito Yuhiko tiba-tiba merasakan matanya berbinar, dan berkata, "Aku hanya ingin mereka untuk menemukannya. Selama mereka tidak dapat menemukan Yechen, mereka akan selalu menjadi bahan tertawaan seluruh Jepang." Hahaha, sangat memuaskan setelah itu. Ito Yuhiko segera berdiri. Dengan bersemangat menyalakan cerutu lagi,
mengambil terengah-engah dengan indah, lalu tersenyum dan berkata, "Tanaka, atas nama saya, kirim karangan bunga dan sekeranjang buah lewat," dan dikatakan untuk menyatakan belasungkawa, menjijikkan bagi mereka. Hahaha, oke, Tuan Presiden. Saat ini, Nanako Ito yang berada jauh di Kyoto masih duduk di halaman menunggu salju lebat yang tidak tahu akan datang. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar, dan ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu adalah notifikasi yang muncul dari perangkat lunak. Judulnya adalah Takahashi Hideyoshi dipukuli secara brutal di jalanan Tokyo, dan lengannya lumpuh. Ito Nanako terkejut, berpikir dalam hati, Takahashi Hideyoshi sangat terkenal di Tokyo, bagaimana mungkin seseorang menyerangnya di jalan? Namun, dia tidak tertarik pada Takahashi Hideyoshi, dan dia tidak ingin peduli dengan gosip ini, jadi dia tidak mengkliknya. Namun, segera setelah ponsel mengunci layar, itu langsung menyala lagi, dan perangkat lunak lain menekan lagi. Judulnya mirip dengan yang tadi, kecuali yang ini ditambahkan, pria misterius itu sangat kuat, dia bisa disebut dewa perang. Ya, Nanako Ito yang memiliki kecintaan besar pada pertarungan dan seni bela diri langsung bersorak. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat pria misterius yang disebut sebagai dewa perang oleh media Jepang itu. Kemudian, dia menyalakan teleponnya dan memutar video. Ye Chen dikelilingi oleh kerumunan, dan ketika dia tidak bisa melihat siapapun, Nanako Ito dalam suasana hati yang sangat tenang. Ketika beberapa orang dengan cepat terlempar ke udara, dia menunjukkan keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan, dan bergumam di mulutnya, pengawal Takahashi Yingji tidak bisa menjadi pemalas, jadi terlihat bahwa kekuatan orang ini sangat kuat. Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan dan telepon itu jatuh ke tanah saat dia kehilangan pegangannya. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambilnya, untungnya tanah di halaman tidak keras dan telepon tidak rusak. Jadi dia mengangkat telepon dan terus melihat dengan tidak sabar, ekspresinya menjadi semakin ngeri dan bersemangat. Dia berseru dengan gembira, "Tuan Ye Chen, ini benar-benar Tuan Ye Chen." Saat ini, Nanako Ito telah menjadi gadis pengejar bintang. Dan Ye Chen adalah idola kelahirannya. Karena itu, selama dia melihat Ye Chen, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Terlebih lagi, Ye Chen dalam video tersebut sangat elegan, sangat cantik, dan sangat mendominasi. Nanako Ito, yang selalu setenang air tenang, menjadi bidadari yang tak terkendali saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri dengan heran, "Tuan Ye Chen benar-benar tampan dan kuat." Kekuatan seperti ini memang setingkat master dalam seni bela diri. Pantas saja saya bisa mengalahkan Tuan Kazuki Yamamoto dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatannya, bahkan jika 5 Tuan Kazuki Yamamoto menyerangnya pada saat yang sama, saya khawatir akan sulit untuk menang. Nanako Ito menonton videonya berulang kali dengan kegembiraan yang luar biasa dari seorang wanita kecil beberapa kali. Pada saat ini, dia berharap bisa segera kembali ke Tokyo dan mencoba yang terbaik untuk bertemu Ye Chen. Namun, setelah beberapa saat, dia menyerah lagi. Dia tahu bahwa setelah Ye Chen menghapus Takahashi Yingji, dia pasti harus menghadapi penargetan keluarga Takahashi, dan ayahnya juga memiliki konflik dengannya. Jika dia pergi kepadanya saat ini, apalagi apakah dia memiliki energi untuk melihat dia, hanya masalah pergi menemuinya sendiri kemungkinan besar akan membawa bencana baginya. Nanako Ito memandang ke langit dan bergumam, "Saya hanya berharap Marvin Ye dapat meninggalkan Tokyo dan Jepang dengan selamat. Adapun apakah saya dapat melihatnya lagi, itu jauh lebih penting daripada keselamatannya. Saya harap Tuhan akan memberkati Anda, dan Marvin kamu tidak akan pernah bertemu denganmu. Bahaya." Malam itu, para gangster di Tokyo bersatu tidak seperti sebelumnya. Di masa lalu, mereka menjaga suatu wilayah dan bertarung sendiri-sendiri, bahkan bersaing, bermusuhan, dan bertarung satu sama lain, tetapi sekarang mereka semua telah menjadi rekan seperjuangan. Semua orang pergi ke jalan bergandengan tangan, mencari seperti karpet, hanya untuk menemukan keberadaan pria misterius yang menghapus Takahashi Yingji. Namun,
Instruksi yang mereka terima bukanlah untuk membacok pria itu sampai mati, melainkan melapor ke keluarga Takahashi segera setelah mengetahui keberadaannya. Selama petunjuk yang tepat ditemukan, $1 juta akan diberikan. Bosozokus biasanya tidak memiliki banyak peluang untuk menghasilkan uang. Mereka mengumpulkan sejumlah biaya perlindungan di Jalan Fengyu, atau mereka melakukan bisnis kepala ayam, dan pendapatan mereka sebenarnya sangat sedikit. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi bosozoku yang sukses di Jepang? Padahal, sangat sederhana, cukup memiliki sepeda motor yang keren dan berkapasitas besar. Karena di mata bosozoku, motor yang bagus hanyalah perlengkapan standar bosozoku yang sukses. Ini seperti para jenderal kuno yang ganas memiliki kuda yang bagus. Namun, pendapatan sebagian besar bosozoku hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan mereka sama sekali tidak mampu membeli sepeda motor berkapasitas besar, sehingga mereka harus berjalan kaki, atau naik bus atau kereta bawah tanah untuk berkelahi dengan orang lain di jalan. Adapun mengapa mereka tidak naik taksi, itu karena tarif taksi di Jepang sangat mahal bosozokus pergi berperang, dan sebelum mereka sampai ke tempat itu, ongkos taksi mungkin telah membunuh lebih dari 1.000 yuan, yaitu jauh melampaui daya beli mereka. Karena itu, mereka sangat membutuhkan uang, $1 juta, meskipun dibagi di antara beberapa atau lusinan orang, tetap merupakan angka yang sangat objektif di tangan seorang individu. Oleh karena itu, para gangster ini semuanya turun ke jalan, memegang ponsel mereka, sambil memutar video Takahashi Hideyoshi yang dipukuli, sambil mencari Ye Chen di dalam video tersebut. Tetapi mereka tidak berani mencarinya dengan gembar-gembor, mereka hanya berani mencari diam-diam dengan mata mereka, karena mereka tahu bahwa pria ini sangat kuat sehingga tidak terbayangkan, dan jika mereka melihatnya, mereka tidak boleh ragu, berbalik, berkeliling dan berlari, melapor ke keluarga Gao Qiao sambil berlari itu benar. Di saat yang sama, beberapa master ninjutsu yang diabadikan oleh keluarga Takahashi juga menembus malam dengan mengenakan pakaian malam. Mereka sangat pandai menyembunyikan bentuk tubuh dan nafas mereka, dan mereka sangat pandai mencari dan melacak secara rahasia. Mereka sangat sedikit master yang benar-benar bisa lewat tanpa meninggalkan jejak. Untuk master ninjutsu teratas, sangat mungkin bagi orang untuk berlari di depan dan anjing polisi teratas untuk mengejar mereka. Setelah beberapa langkah, anjing polisi akan kehilangan semua petunjuk. Namun, meskipun mereka pandai menyembunyikan keberadaan mereka, dalam hal kekuatan serangan, mereka masih jauh lebih buruk daripada master seni bela diri Tiongkok dan master internal. Tetapi sekali lagi, meskipun kekuatan absolut mereka mungkin tidak sebanding dengan master internal China, efektivitas tempur mereka secara keseluruhan tidak boleh diremehkan. Karena mereka sangat pandai menggunakan pukulan fatal, seperti menggunakan belati beracun, anak panah dan anak panah tiup dengan sangat baik, dan mereka suka melakukan serangan diam-diam dan memberikan nirwana kejutan kepada lawannya. Oleh karena itu, jika master umum sedikit kurang waspada, mereka mungkin benar-benar jatuh ke jalan mereka, dan mereka mungkin mati di beberapa titik tanpa mengetahui alasannya. Tugas para master ninjutsu ini adalah menemukan Ye Chen dan diam-diam mengawasinya, dan membunuhnya setelah keluarga Su meninggalkan Jepang, atau sebelum Ye Chen meninggalkan Jepang. Namun, tidak mudah bagi master ninjutsu ini untuk menemukan Ye Chen. Ye Chen tidak meninggalkan petunjuk apapun di tempat kejadian. Mereka hanya bisa melalui sistem pemantauan Tokyo untuk memeriksa keberadaan Ye Chen sedikit demi sedikit. Larut malam, bahan baku pertama yang disiapkan oleh Qin Gang tiba di Tokyo. Setelah pesawat mendarat, segera diturunkan dan melewati bea cukai, lalu diangkut ke jalur produksi Kobayashi Pharmaceutical secepat mungkin. Karena Wei Liang dan Kobayashi Ichiro telah berlatih di basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Tokyo selama sehari, mereka memasuki bengkel segera setelah bahan baku tiba di pangkalan untuk mulai memproduksi Jiuxuan Weisan. Selain itu,
Wei Liang juga mengikuti permintaan Ye Chen dan mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Jepang untuk langsung mengubah nama Xiaolin Weisan menjadi Jiuxuan Weisan. Dengan cara ini, setelah produksi uji coba yang sukses, Jiuxuan Weisan dapat mengenakan rompi Weisan Kobayashi sebelumnya, dan langsung dipasarkan di Jepang dan negara-negara yang dicakup oleh Weisan Kobayashi. Selama produksi percobaan, Chen Zekai meminta bawahannya untuk mengantarnya ke rumah Ichiro Kobayashi untuk menjemput Ye Chen ke tempat kejadian. Begitu Ye Chen masuk ke mobil, Chen Zekai berkata dengan gugup, "Tuan, mengapa Anda mendapat masalah dengan tuan muda dari keluarga Takahashi?" Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu?" Chen Zekai buru-buru berkata, "Seseorang membawamu video mengajarinya pelajaran direkam dan diposting di internet, dan sekarang telah menyebar ke seluruh internet di Jepang. Kamu populer di Jepang." Ye Chen mengerutkan kening. Dalam waktu kurang dari 2 jam, telah menyebar ke seluruh Jepang. Chen Zekai tidak berdaya. "Tuan muda, pikirkan tentang seberapa cepat pembicaraan silang antara Liu Guang dan Liu Ming menyebar di platform video pendek domestik kita. Kami memiliki lebih dari 1 miliar orang di China. Dan pembicaraan silang berakhir dalam waktu setengah jam. Ini tersebar di seluruh negeri." Ye Chen mengangkat bahu dan tersenyum. "Lagi pula, industri internet domestik kita sangat kuat. Tetapi apakah internet Jepang juga begitu berkembang?" Chen Zekai menghela nafas dan berkata, "Tuan, Jepang masih merupakan negara maju yang mapan meskipun tidak melakukan banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun internet mereka tidak berkembang seperti kita, mereka masih melakukan pekerjaan yang baik dalam hiburan video. Anak muda tidak memiliki siapapun untuk burung-burung, selain minum, makan, dan berbelanja. Anda hanya bermain dengan ponsel Anda." Dia menunjuk ke beberapa pemuda yang berjalan berdampingan di luar jendela, dan berkata, "Tuan muda, lihatlah anak-anak kecil itu. Bajingan, mereka hanya melihat ponsel mereka saat berjalan. Tidak, Anda bahkan tidak melihat jalan, dan Tokyo akan membunuh beberapa orang setiap hari dalam hal seperti itu. Saya kira orang-orang ini mungkin menonton video Anda." Ye Chen bertanya, "Apakah Anda memiliki perangkat lunak video pendek Jepang? Temukan dan biarkan saya melihatnya." Chen Zekai buru-buru mengeluarkan ponselnya, menemukan videonya dan menyerahkannya kepada Ye Chen. "Tuan muda, tontonlah." Ye Chen melihat video itu dan menemukan bahwa video itu buram. Jadi dia merasa lega, berkata, "Untungnya, syutingnya tidak terlalu jelas. Kalau tidak akan merepotkan jika kenalan melihatnya. Sebelum saya datang, saya memberitahu istri saya bahwa saya datang ke Jepang untuk membantu orang mempelajari Feng Shui. Jika dia ingin melihat video ini, dia harus bertanya kepada saya kebenarannya." Chen Zekai berkata, "Anda dapat yakin bahwa perangkat lunak Jepang tidak kompatibel dengan negara kami, dan video pendek Jepang memiliki sedikit pengaruh di negara kita." Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah kamu yakin?" Chen Zekai mengangguk, "Tentu. Di platform video pendek domestik kita, hanya ada sedikit orang yang serius membuat konten, dan sebagian besar sisanya disalin oleh sekelompok orang burung. Jika sebuah lelucon menjadi populer, saya tidak sabar untuk memilikinya. Puluhan ribu orang menjiplak, dan beberapa dari mereka bukanlah sekelompok orang jelek dan miskin bajingan busuk memainkan generasi kedua yang kaya, atau sekelompok penipu menyiarkan langsung dan menjual beberapa ikan pecah dan udang busuk di tepi pantai." Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika orang-orang ini, Anda memanggil Tang Sihai. Video saya ini, apapun yang terjadi, tidak dapat diedarkan di negara ini." Tuan yang baik di bawah manajemen keseluruhan Wei Liang, lini produksi Kobayashi Pharmaceutical dengan cepat menghasilkan Jiuxuan Weisan yang telah selesai. Ye Chen datang ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di pinggiran kota Tokyo, melakukan pemeriksaan kualitas sendiri, dan memastikan bahwa Jiuxuan Weisan yang baru diproduksi tidak berbeda dengan Jiuxuan Weisan yang diproduksi oleh Jinling, dan kemudian memesan Wei Liang,
Kami harus memastikan bahwa lini produksi Tokyo mempertahankan kecepatan saat ini, bekerja lembur, menghentikan mesin, dan menghasilkan sejumlah besar produk jadi dengan cepat. Oke, Tuan Ye, Wei Liang segera mengangguk, dan bertanya, ya, Tuan Ye. Kapan Jiuxuan Wei-san kami akan diluncurkan secara resmi di Jepang? Ye Chen berkata, jangan khawatir tentang peluncuran resmi. Kami harus mendibak jalur produksi di Yokohama, Nagoya dan Osaka, lalu mengumpulkan batch produk jadi juga siap diiklankan di Jepang agar konsumen di Jepang dan bahkan seluruh Asia tahu bahwa Kobayashi Wei-san telah ditingkatkan sepenuhnya, namanya telah diubah menjadi Jiuxuan Wei-san, dan resepnya juga telah ditingkatkan. Penjualan akan dimulai setelah promosi selesai. Wei Liang berkata dengan tergesa-gesa, oke, Tuan Ye, setelah memilah jalur produksi, saya akan segera mulai mempromosikan sesuatu. Ye Chen bersenandung dan berkata, sejak di sini produksi uji coba telah berhasil, jadi kita bisa pergi ke Yokohama besok. Wei Liang mengangguk dan berkata, Tuan Ye, saya akan meninggalkan seorang insinyur di sini untuk mengawasi, dan kita akan berangkat besok pagi. Ye Chen menoleh ke Kobayashi Ichiro di sebelahnya dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk kembali, jadi kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Apakah kamu bisa tenang dalam hidup selanjutnya tergantung pada bagaimana kamu berperilaku di Jepang. Sekarang, lini produksi ini harus dikelola dan dikelola oleh saya, jika tidak, saya akan memotong dividen Anda dan membiarkan Anda meminum angin barat laut. Sekarang, Kobayashi Ichiro telah memberi Ye Chen 90% saham Kobayashi Pharmaceutical, dan dia de sisa 10% tidak akan memainkan peran yang menentukan di Kobayashi Pharmaceutical. Ye Chen, sebagai pemegang saham pengendali mutlak, memiliki semua kekuasaan pengambilan keputusan atas perusahaan. Artinya, jika Kobayashi Pharmaceutical menghasilkan 10 miliar tahun ini, Ye Chen ingin mengambil semua keuntungan Kobayashi Pharmaceutical dan mengirimkannya ke Jiuxuan Pharmaceutical, dan Kobayashi Ichiro tidak punya pilihan. Pada saat itu, semua keuntungan akan diambil, dan tentu saja dia tidak akan diberikan sepeser pun dividen. Pada saat itu dia tidak akan melakukan apa-apa. Oleh karena itu, pilihan terbaiknya sekarang adalah bekerja dengan jujur untuk Ye Chen. Dengan cara ini, setelah Ye Chen membuat Kobayashi Pharmaceutical mendapatkan uang melalui produksi Jiuxuan Wei-san, dia juga akan dengan murah hati melepaskan sebagian dari dividen keuntungan kepadanya. Pastikan itu dia dapat menikmati kehidupan yang kaya di Jepang tanpa mengkhawatirkan uang selama sisa hidupnya. Kobayashi Ichiro telah lama di penjara di kandang dalam kegelapan, jadi dia sangat menghargai hidupnya saat ini. Melihat apa yang dikatakan Ye Chen, dia buru-buru menyatakan, jangan khawatir, Tuan Ye, Ichiro akan menjadi anjingmu mulai sekarang. Aku akan pergi kemanapun kamu menyuruhku pergi, dan aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Ye Chen mengangguk puas, melihat produksi di tempat teratur dan kualitas produksi sesuai standar. Ye Chen tidak berhenti lagi, dan berkata kepada Chen Zekai dan Wei Liang, oke, ayo kembali dan istirahat, dan kita harus pergi ke Yokohama besok. Pergi ketika Kobayashi Pharmaceutical sedang bekerja. Chen Zekai berjalan cepat di depan dan membantu Ye Chen membuka pintu mobil. Ye Chen hendak masuk ke dalam mobil, dan tepat ketika dia memasukkan satu kakinya ke dalam mobil, sosoknya tiba-tiba berhenti selama beberapa detik. Chen Zekai buru-buru bertanya, Tuan, ada apa denganmu? Ye Chen sedikit mengernyit, lalu berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah berbicara, dia masuk ke mobil. Setelah itu, konvoi meninggalkan lokasi dengan rapi. Saat ini, di atap sebuah gedung di seberang Kobayashi Pharmaceutical, ada 4 pria berbaju hitam yang berbaring berdampingan. Keempat orang ini ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan perlengkapan hitam, topi hitam, jubah hitam, sepatu hitam, bahkan sarung tangan hitam di tangan mereka. Apalagi peralatan hitam semacam ini sangat berbeda dengan kain hitam biasa. Kain hitam biasa hanya berwarna hitam,
tetapi hitam di tubuh mereka benar-benar hitam, seperti lubang hitam. Faktanya, alasan mengapa peralatan hitam semacam ini memiliki efek ini terutama karena lapisan bahan ultra hitam dengan indeks bias yang sangat rendah menempel di bagian luar. Nama ilmiah dari bahan ultra hitam ini adalah karbon nanotube. Daya pantulnya terhadap cahaya hanya 0,035%, yaitu 3,5/10.000, merupakan zat paling hitam yang pernah diciptakan manusia hingga saat ini. Pakaian dilapisi dengan bahan ini, yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang di lingkungan yang sedikit redup. Oleh karena itu, bagi ninja yang pandai menyembunyikan keberadaannya, bahan berteknologi tinggi ini hanyalah berkah bagi mereka. Mengenakan pakaian seperti itu, dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk bersembunyi secara geometris. Pada saat ini, salah satu pria berkata, "Saudaraku, tadi pria itu berhenti sejenak sebelum masuk ke dalam mobil, saya melihat melalui teropong, dan dia sepertinya melihat kami dari sudut matanya, jadi kami pasti terlihat olehnya, kan?" Pria berbaju hitam yang dia panggil saudaranya berkata dengan suara dingin, "Kamu hanya kentut, jarak garis lurus antara kita dan dia lebih dari 800 meter, bahkan di luar batas efektif jangkauan kebanyakan senapan sniper, dan posisi kita, ketinggiannya sekitar 30 meter lebih tinggi dari pria itu. Bagaimana dia bisa menemukan kita?" Tepat sekali, pria di paling kiri berkata sambil mencibir. "Anak ini tidak lebih sedikit pandai berkelahi. Dia mungkin ahli di China. Tapi mereka orang dalam kekuatan internal bukanlah kekuatan ilahi. Paling-paling lebih kuat dalam kekuatan tempur. Tidak mungkin menemukan kita dari jarak sejauh itu." Pria sebelumnya bertanya, "Saudaraku, Patriark tidak akan mengizinkan kami melakukan apapun padanya sekarang. Jadi apa yang harus kami lakukan sekarang?" Kakak senior berkata, "Anak kedua saya dan saya mengikuti konvoi dengan para glider bertenaga. Kalian berdua mengemudi, dan radio mendengarkan instruksi saya." Tiga lainnya setuju serempak. Segera setelah itu, saudara senior dan orang lain mengeluarkan satu set paraglider bertenaga yang juga dicat dengan bahan ultra hitam dari atap. Setelah itu, keduanya menyalakan mesin paraglider. Setelah paraglider hitam pekat tertiup angin, lepas landas dari atap gedung dan menghilang ke dalam malam. Pada saat ini, Ye Chen, yang berada di dalam mobil, mengerutkan kening. Pada saat sebelum masuk ke dalam mobil, dia sangat merasakan bahwa ada orang yang mengintai di sekitar, lagi pula. Dia mendapat keberuntungan dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam, dan kadang-kadang mendapatkan batu roh dan aura di tubuhnya, dan kemudian memakan banyak pil peremajaan sebagai makanan ringan, belum lagi kekuatannya yang kuat tak tertandingi. Kemampuan persepsinya jauh lebih kuat dari orang biasa. Keempat orang itu berada di atap di kejauhan, tidak hanya bersembunyi dengan sangat baik, tetapi juga mengendalikan napas mereka dengan sangat baik, tetapi mereka tetap tidak bisa bersembunyi itu dari Ye Chen. Ye Chen tidak bisa tidak merasakan. Di lubuk hatinya setelah sedikit pertimbangan, pertama-tama, keempat orang ini bersembunyi dalam kegelapan, dan mereka pasti berasal dari orang jahat, dan 99% dari mereka datang untuk diri mereka sendiri. Kedua, keempat orang ini harus menjadi ahli yang relatif kuat, bukan orang biasa. Ketiga, keempat orang ini sangat pandai menyembunyikan keberadaan mereka. Oleh karena itu, berdasarkan analisis dari 3 poin ini, menurutnya bahwa keempat orang itu haruslah master ninjutsu terkenal di Jepang, yaitu ninja. Dan master mereka haruslah Takahashi yang baru saja menyinggung keluarga. Pada saat yang sama, 2 paraglider diam gelap terbang dengan cepat di ketinggian 200 meter. Paraglider senyap ini menggunakan baterai litium untuk menggerakkan mesin elektrik, sehingga tidak ada suara bising yang dihasilkan saat mesin bahan bakar bekerja. Apalagi bila kipas paraglider dirancang dengan sangat hati-hati, dan kebisingan udara sangat kecil saat berlari dengan kecepatan tinggi. Gunakan peralatan untuk menutupi kekurangan kekuatan, yang juga merupakan arah pengembangan yang konsisten dari ninja Jepang. Ninja Jepang di tahun-tahun awal tidak hanya harus berlatih ninjutsu dengan keras, tetapi juga harus mahir dalam kimia,
karena mereka perlu menyiapkan segala macam peralatan yang aneh dan aneh. Di TV, seorang ninja kuno melempar bola ke tanah, dan asapnya bisa langsung menyala. Setelah asapnya hilang, orang-orang menghilang. Ini sebenarnya bukan adegan fiksi, tapi nyata dalam sejarah. Bola bundar yang digunakan para ninja kuno sebenarnya adalah campuran dari bom asap dan bom flash yang dibuat dengan metode lokal. Saat ledakan terjadi, cahaya kuat seketika akan membutakan penglihatan lawan untuk sementara, dan asap merupakan penutup yang sangat baik untuk mundur. Jadi saat penglihatan lawan pulih dan asap hilang, ninja sudah kabur. Nyatanya, mungkin tidak benar dia menghilang. Ninja itu seperti bunglon, sangat pandai menyembunyikan keberadaannya sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Ketika target berpikir bahwa mereka mungkin telah melarikan diri, mereka mungkin bersembunyi di balok rumah, atau bersembunyi di belakang target, atau bersembunyi di air, menggunakan potongan bambu tipis yang biasanya digunakan untuk meniupkan panah untuk memastikan pernapasan. Ninja modern mengintegrasikan pencapaian ilmiah dan teknologi ke dalam ninjutsu, memberikan ninja kemampuan penyembunyian yang lebih baik. Misalnya, bahan ultra hitam di tubuh mereka, seperti para glider ini, semuanya adalah metode modern mereka. Saat ini, dua orang di para glider sedang berkomunikasi satu sama lain melalui intercom nirkabel, dan salah satu dari mereka berkata, "Saudaraku, haruskah kita sedikit mengontrol jarak, untuk mencegah pihak lain menemukan kita?" Saudara itu berkata dengan sangat tegas, "Tinggi kami saat ini adalah 200 meter, dan jarak garis lurus dari mereka hampir 1 kilometer. Pada jarak yang begitu jauh, mereka tidak dapat mendengar suara sama sekali, dan mereka tidak dapat melihat petunjuk apapun, bahkan jika orang-orang di bawah kita melihat ke atas, dan tidak mungkin menemukan kita." Pemimpin ninja berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan mulus, tetapi tanpa diduga, Ye Chen masih memperhatikan mereka berdua. Setelah menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh dua orang, Ye Chen tidak bisa menahan senyum mengejek. Tampaknya para ninja ini berencana untuk menggigit diri sendiri dan tidak melepaskannya. Saya hanya tidak tahu kapan mereka akan melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Ye Chen bahkan tidak setengah khawatir tentang ini, melainkan menantikannya. Ketika dia masih muda, dia menonton beberapa film dan drama televisi dan kartun yang berhubungan dengan ninja, dan dia masih tertarik dengan profesi ninja. Oleh karena itu, ia juga ingin bersaing langsung dengan para ninja Jepang untuk melihat level apa yang dibanggakan para ninja Jepang selama ribuan tahun. Jadi dia memutuskan untuk tidak mengubah rencana selanjutnya, tetapi selalu memperhatikan gerakan keempat ninja ini untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. 20 menit kemudian, konvoi berhenti di lantai bawah rumah Kobayashi Ichiro. Ye Chen memasuki gedung bersama dengan semua orang dan datang ke lantai paling atas. Pada saat ini, dua ninja yang mengendarai para glider bertenaga melayang di malam hari di atas gedung, dan dua lainnya juga melaju ke bawah. Pemimpin ninja mengamati lingkungan sekitarnya dan melihat bahwa hotel aman tidak jauh dari gedung. Maka dia segera memerintahkan kakak kedua, "Ayo pergi ke atap hotel aman untuk saling mengawasi. Keempat, cari yang cocok tempat untuk bersembunyi di lantai bawah, dan pertama-tama awasi target dengan cermat." Di walkie-talkie, suara tiga orang segera terdengar, "Oke, saudara." Kedua para glider hitam pekat itu perlahan menurunkan ketinggiannya, dan akhirnya mendarat di atap hotel aman. Ayah Machi Takahashi menelepon. Machi Takahashi berada di rumah sakit saat ini, dan putra sulungnya Hideki Takahashi masih menjalani operasi penanaman pelat baja di kedua lengannya. Setelah operasi selesai, ia harus beristirahat di gips setidaknya selama 3 bulan sebelum ia dapat secara bertahap pulih. Setelah menerima telepon dari pihak lain, Takahashi Machi langsung bertanya, "Tuan Fujibayashi, bagaimana kabarnya?" Yang disebut Tuan Fujibayashi adalah pemimpin dari 4 ninja. Namanya Tenglin Zhengze, dan keluarga Tenglin adalah salah satu dari 4 keluarga ninjutsu terkenal di Jepang. Dalam perkembangan ninjutsu Jepang, pernah ada master ninjutsu bernama Tenglin Yasutek.
Tenglin Yasutek ini pernah menjadi selebritas keluarga Tokugawa, keluarga papan atas di Jepang. Pada tahun 1676, ia menulis sebuah buku berjudul Wan Chuan Jihai, yang menggabungkan esensi seni bela diri dari master Cina dan Jepang yang terkenal di masa lalu dinasti, dan juga merujuk pada seni perang Sun Tzu dan seni perang Taigong yang terkenal, perang dalam sejarah Tiongkok. Buku ini kemudian dianggap sebagai ensiklopedia ninja. Sejak dia mulai, keluarga Tenglin secara bertahap menjadi keluarga ninjutsu teratas di Jepang. Dan Tenglin Zengze adalah pewaris generasi keluarga Tenglin ini. Di Jepang, ninja selalu harus bergantung pada keluarga teratas untuk bertahan hidup. Selama periode negara berperang, keluarga besar Jepang dan shogun memiliki banyak ninja yang bekerja untuk mereka. Meskipun ninja modern menjadi semakin tidak umum, master ninjutsu sejati masih melekat pada keluarga besar teratas. Ini terutama karena keluarga ninja tidak memiliki penghasilan yang cukup, dan masyarakat modern menjadi semakin aman dan semakin memperhatikan aturan hukum, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk menghasilkan uang dengan membunuh orang dan membakar. Jadi mereka hanya bisa terus bergantung pada keluarga besar dan menjadi anggota keluarga besar seorang master persembahan. Dikatakan diabadikan, tetapi sebenarnya ditawan. Membesarkan ninja di penangkaran, memberi mereka cukup uang dan rasa hormat yang cukup untuk membuat mereka bekerja sendiri juga merupakan hobi umum keluarga besar Jepang. Tenglin Zengze adalah penguasa penahanan keluarga Takahashi. Di telepon, dia melapor ke Gao Qiao Zenzihui, "Tuan Gao Qiao, kami telah melacak alamat pria itu, yang berseberangan dengan hotel aman di pusat kota. Sekarang saya mengawasinya dengan cermat di atap hotel aman, menunggu untuk instruksi Anda selanjutnya." "Oke, itu bagus." Machi Takahashi akhirnya menghela nafas lega, mengertakkan gigi dan berkata, "Selama aku menemukannya, aku tidak perlu khawatir tentang balas dendam putraku." Setelah semua, Gao Qiao Machihashi memerintahkan lagi, "Tuan Fujibayashi, Anda harus mengawasinya, ikuti dia kemanapun dia pergi, dan tunggu pemberitahuan saya berikutnya. Tetapi jika dia ingin meninggalkan Jepang, Anda akan meninggalkannya sendirian. Dapatkan singkirkan." Tenglin Zengze berkata, "Tuan Takahashi, jangan khawatir. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah membiarkan target lepas dari kendali kita." Takahashi benar-benar tahu, "Tuan Fujibayashi, ketika semuanya selesai, saya akan memberi Anda hadiah yang murah hati, setidaknya 5 juta dolar AS. Tenglin Zengze berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu terima kasih Tuan Takahashi sebelumnya." Takahashi benar-benar tahu apa yang dia ingat, dan buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Fujibayashi, putra dan cucu tertua dari keluarga Susu Zifei tinggal di hotel aman. Jika memungkinkan, tolong awasi dia untuk saya. Saya ingin tahu siapa yang dia temui di hotel, siapa yang dia telepon, dan apa yang dia katakan." Tenglin Zengze segera berkata, "Tidak masalah, saya akan memeriksanya saat ini. Aman Hotel Tokyo, ini adalah salah satu hotel termewah di Tokyo. Suziyu dan Su Zifei menginap di hotel ini saat ini. 2 orang tinggal di tipe kamar terbaik hotel ini. Kamar-kamarnya bersebelahan. Setiap kamar di sini memiliki 3 sisi jendela Prancis. Anda dapat dengan jelas melihat keseluruhan pemandangan malam Tokyo sungguh menakjubkan." Suziyu baru saja mandi saat ini, dan rambutnya yang pendek setinggi telinga basah. Jadi dia hanya menyisir rambutnya ke belakang kepalanya. Fang Wu yang sangat cantik bahkan sedikit tampan. Setelah mandi, Suziyu membersihkan tubuhnya, mengenakan baju tidur sutra yang dibawanya dari Tiongkok, dan datang ke jendela Prancis yang besar dengan segelas anggur merah di tangannya. Dia berbaring dengan lembut di kursi malas di depan jendela dari lantai ke langit-langit, melihat pemandangan malam di luar jendela, melamun. Dalam benaknya, Ye Chen tidak bisa tidak muncul lagi. Memikirkan tampang arogan dan congkak pria itu, Suziyu masih geram. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua yang dilakukan pria itu adalah untuk melindungi seorang gadis Tionghoa yang tidak bersalah,
Su Ziyu secara tidak sadar merasakan sedikit kekaguman padanya. Di negara asing, kebanyakan orang akan lebih rendah hati dan sabar, berharap untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Dalam hal ini, meskipun Anda diintimidasi, Anda dapat memilih untuk menahan ketenangan untuk sementara waktu dan mundur selangkah, apalagi membela orang lain saat melihat orang lain diintimidasi. Dari sini terlihat bahwa lelaki itu memang sangat berdarah, dan tiga pandangannya juga sangat positif, tetapi dia hanya sedikit gila. Tentunya dengan kekuatan yang begitu kuat, tidak ada salahnya menjadi gila. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Saya membukanya dan melihat bahwa itu adalah tautan yang dikirim oleh saudara laki-laki saya Su Zifei. Dan kemudian dia mengirim suara lain, Ziyu, lihatlah, apa yang terjadi malam ini telah menyebabkan badai di seluruh Jepang. Su Ziyu ketika saya membukanya tautan, saya melihat bahwa video Ye Chen telah melampaui 10 juta penayangan di jaringan Jepang dan mendekati 20 juta. Ada lebih dari 120 juta orang di Jepang, dan lebih dari 15% orang Jepang telah menonton video ini. Anda harus tahu bahwa Jepang masih merupakan masyarakat yang sangat menua. Jika orang tua, anak kecil, dan petani di pedesaan Jepang yang jarang mengakses internet dihapus, jumlah penayangan video ini sudah mengerikan. Dan ini baru permulaan, siapa yang tahu berapa banyak yang akan dimainkan besok. Su Zifei mengirim pesan WeChat saat ini, memberitahunya, Ziyu, ayah ingin mengadakan konferensi video, apakah nyaman untukmu sekarang? Su Ziyu bersenandung dan berkata, tunggu aku sebentar. Setelah selesai berbicara, dia berdiri, menemukan selendang sutra, dan meletakkannya di bahu merah mudanya. Baju tidurnya adalah suspender dengan potongan rendah dan besar v-neck. Dia sangat nyaman dipakai di kamar, tapi agak terbuka, jadi dia harus menutupinya. Setelah konferensi video terhubung, Su Soudao bertanya dalam video, Zifei, Ziyu, apakah kalian berdua sudah tiba di hotel? Iya. Su Ziyu dan Su Zifei mengangguk serempak. Su Soudao bertanya lagi, apakah Anda sudah mengadakan pertemuan singkat dengan anggota keluarga Takahashi? Belum, Su Ziyu berkata, awalnya, kami berencana untuk bertemu dengan mereka yang tertarik untuk bekerja sama di ruang konferensi di hotel malam ini. Tetapi tanpa diduga, ada kecelakaan kecil di keluarga Takahashi. Takahashi Yingji terluka. Ayahnya Takahashi Machi harus berada di rumah sakit bersamanya. Su Soudao mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Bekerja sama dengan mereka. Su Ziyu berkata, Takahashi Yingji dipukuli oleh orang yang lewat, tetapi insiden ini adalah insiden yang tidak disengaja. Dan itu seharusnya tidak mempengaruhi kerjasama. Itu bagus. Su Soudao menghela nafas lega dan berkata, kalian Anda harus menemukan dasar dari keduanya, dan kemudian memilih yang terbaik. Setelah berbicara, Su Soudao melanjutkan dengan ekspresi yang agak kejam, Anda harus menemukan yang memiliki kekuatan terkuat dan sifat paling serigala, kerjasama. Apakah itu keluarga Takahashi atau keluarga Ito? Selama kita memilih salah satu dari mereka, maka kita akan bergandengan tangan dengan mereka dan membunuh yang lain. Su Ziyu bertanya dengan heran, ayah, jika kita memilih salah satu untuk bekerja sama, kita akan fokus pada bukankah cukup bagi Yu untuk bekerja sama, tidak perlu membantu mereka melawan perusahaan lain, bukan? Su Soudao berkata, aku pergi menemui kakekmu hari ini. Dan lelaki tua itu berkata bahwa keluarga Ye sepertinya juga ingin menggunakan pelayaran laut. Jadi, jika kita memilih keluarga Takahashi, maka mereka pasti akan memilih keluarga Ito, dan sebaliknya. Su Soudao berhenti sebentar, lalu berkata, apa maksud? Kakekmu adalah jika kita memilih keluarga Takahashi, maka kita akan memilih keluarga Ito, bergandengan tangan dengan keluarga Takahashi untuk membunuh keluarga Ito. Jika kita memilih keluarga Ito, kita akan bergabung dengan keluarga Ito untuk membunuh keluarga Takahashi. Singkatnya, kita tidak bisa memberikan kesempatan apapun untuk keluarga Ye. Su Zifei bertanya dengan heran, keluarga Ye.
Apakah kamu ingin mendapat bagian juga? Ya. Su Soudou mengangguk dan berkata, kurasa mereka ingin mengikuti kami karena mereka melihat kami terlibat dalam industri ini. Su Zifei berkata dengan dingin, keluarga Ye sedikit kewalahan. Mereka belum menyelesaikan banyak bisnis dalam negeri, jadi mereka ingin bersaing dengan kami di luar negeri pasar. Su Soudou tersenyum, hal semacam ini juga normal. Keluarga besar dan perusahaan besar sama saja, melakukan segala kemungkinan untuk mencuri bisnis orang lain. Saat dia mengatakan itu, Su Soudou berkata lagi, lihatlah Tencent dan Ali. Yang satu berhasil di jejaring sosial, tetapi sangat ingin menjadi perusahaan e-commerce. Yang lain melakukannya dengan baik di e-commerce, menajamkan kepalanya dan ingin melakukan jejaring sosial. Ali membuat Alipay. Tencent melakukan pembayaran WeChat, Ali membeli ele.me, dan Tencent berinvestasi di Meituan Waimai. Keduanya akan selalu seperti bermain Go, Anda mengelilingi saya, dan saya mengelilingi Anda. Kami adalah sama dengan keluarga Ye di tahun-tahun awal, keluarga Ye saat melakukan bisnis baru. Kami juga telah menyatukan banyak orang untuk menghadapi mereka. Sekarang kami telah memulai bisnis baru. Tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk duduk diam. Su Ziyu tersenyum tipis dan berkata, ayah, sejauh yang saya tahu, generasi keluarga Ye tampaknya tidak ada yang istimewa, dan keluarga Ye tampaknya menjadi semakin pendiam dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir mereka akan menjadi sangat senang untuk sementara. Sulit untuk memotong bisnis transportasi laut dan operasi pelabuhan. Su Soudou berkata, saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda tentang masalah ini, tetapi kakek Anda masih ingin lebih berhati-hati. Su Zifei tersenyum dan berkata, ayah, kakek semakin tua, normal untuk menjadi konservatif. Tetapi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Pendapat saya sama dengan Ziyu. Keluarga Ye seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan untuk sementara, dan kesenjangan antara mereka dan kita pasti akan semakin lebar. Su Soudou menghela nafas, dan berkata dengan serius, 40 tahun yang lalu, kakekmu juga memandang keluarga Ye dengan cara yang sama. Dia selalu merasa bahwa keluarga Ye tidak memiliki penerus dan akan kesepian dalam waktu singkat. Tetapi dia tidak pernah bermimpi keluarga Ye benar-benar keluar dengan Ye Changying, yang sangat bijak dan dekat dengan iblis, dan segera membawa keluarga Ye. Setelah berbicara, ekspresi Su Soudou menjadi sangat serius, dan dia memberitahu kedua bersaudara itu dan saudara perempuan, Anda harus ingat, keluarga besar seperti kita seringkali sama dengan negara. Dalam sejarah panjang pembangunan negara, seringkali harus bertaruh pada keberuntungan negara, sama seperti ketika Jerman menyerang Uni Soviet, itu bertaruh pada keberuntungan negara. Jika taruhan menang, seluruh Eropa Timur menjadi milik Hitler, dan sejumlah besar minyak, gas alam, biji besi, dan sumber daya lainnya dari Uni Soviet cukup untuk mendukung dominasi Jerman atas seluruh Eropa. Kami sekarang fokus pada transportasi laut, dan keluarga Ye ingin mengikuti, dan mereka juga ingin berjudi. Jika mereka berjudi, mereka masih memiliki peluang untuk tidak ditarik. Jika mereka tidak berjudi, mereka pasti akan terlempar jauh oleh kita. Jadi, bahkan jika keluarga Ye tidak memiliki orang yang cakap untuk mengibarkan panji, mereka pasti akan datang dan bertarung dengan kita. Dan kita, tidak peduli apakah keluarga Ye akan menyusul atau tidak, kita harus memotong jalan mereka terlebih dahulu, bersambung.